Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem teknologi informasi. Untuk sesi kelima, sesi 5 ini membahas mengenai revenue cycle. Jadi dari sekian hal yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait dengan informasi, bagaimana informasi itu diolah, kemudian input, proses, output, kemudian Bapak Ibu bertemu dengan input data ataupun data seperti apa, input data, data processing, data store, data output, bentuk output itu seperti apa, kemudian dokumentasi juga, bagaimana dokumen-dokumen itu dirancang. Terakhir kita juga ketemu membahas mengenai confidentiality dan privacy. Nah, itu menjadi dasar dari accounting information system. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai mulai masuk ke dalam revenue cycle. Bagaimana materi-materi sebelumnya kita gunakan untuk mendrive revenue bagi organisasi kita. Jadi tujuan perkuliahan hari ini adalah memahami revenue cycle. Revenue cycle sendiri, kalau boleh saya bacakan, revenue cycle is recurring set of business activity related information processing operation associated with providing good and service to customer and collecting cash in payment for those sales. Jadi revenue cycle itu adalah langkah-langkah aktivitas bisnis yang terkait dengan pengolahan informasi untuk memberikan produk ataupun services bagi customer sehingga kita mendapatkan cash atau pembayaran dari penjualan tadi. Jadi kalau boleh saya highlight di sini adalah bagaimana kita proses informasi tadi. Itu menjadi hal yang penting pada revenue cycle. Jadi contohnya di sini expenditure and production cycle use information about sales transaction to initiate purchase or production of additional inventory to meet demand. Jadi ini fase pertama dari pemanfaatan informasi, bagaimana kita melakukan production cycle untuk mendapatkan informasi sehingga kita bisa mempunyai strategi pada saat produksi di mana pada saat user membutuhkan di inventory sudah ada. Oleh karena itu, data-data yang kita kumpulkan kita perlu analisa. Jadi kita tidak sifatnya ad hoc. Kita hanya nunggu saja orderan baru kita produksi. Tetapi dengan adanya time series data, kita bisa melakukan preventive action dari organisasi kita. Misalnya kita menyiapkan produksi menjelang Idul Fitri misalnya, kita menyiapkan produksi 2 kali lipat sehingga pada saat ada order masuk, kita sudah bisa mempersiapkannya. Itu contoh sederhana seperti itu. Kedua adalah contoh di sini human resources management atau payroll cycle use information about sales to calculate sales commission and bonus. Kadang mungkin beberapa organisasi lupa atau luput untuk melakukan hal ini. Padahal ini menjadi pendorong bagi employee untuk melakukan produksi lebih giat ataupun inovasi. Karena apa? Karena biasanya perusahaan pada umumnya perusahaan itu fokus hanya produksi saja. Di sisi lain,
sebetulnya inovasi itu munculnya dari human resources. Oleh karena itu, kalau sebuah organisasi melakukan hal ini, maka aktivitas ini dapat mendorong employee menjadi lebih giat lagi. Mungkin revenue bisa naik 2 atau 3 kali lipat. Kenapa? Karena employee menjadi loyal. Di sini ditunjukkan bahwa perusahaan menjadi sangat perhatian bagi employee tadi. Mungkin kadang pimpinan lupa. Oleh karena itu, kita perlu mengolah data ini supaya menjadi masukan pimpinan yang akhirnya bisa meningkatkan revenue bagi organisasi. Jadi kesalahan tidak hanya di pimpinan saja, karena jelas pimpinan itu sangat sibuk. Mungkin kalau kita punya waktu, kita bisa melakukan hal di sini. Ya contohnya tadi, coba hitung sales calculate dan commission dan bonus. Yang tiga, tidak kalah pentingnya, general ledger and report functional use information to produce the revenue cycle to prepare financial statement and performance report. Ini adalah menjadi KPI dari perusahaan kita. Kita bisa melihat perusahaan kita maju atau tidak dari laporan ini. Berikutnya, revenue cycle primary objective is provide the right product in the right time at the right revenue cycle primary objective is provide the right product in the right place at the right time for the right price. Jadi revenue cycle itu berbekal informasi yang ada, kita bisa menghasilkan produk pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Pada saat ini kita mengalami COVID sehingga orang-orang tinggal di rumah. Dengan mempunyai gambar revenue cycle, mungkin ada yang bertanya, gambar revenue cycle itu dari mana? Kalau kita lihat dalam 2 pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai dokumentasi. Di dokumentasi itu, ada yang masih ingat? Ada data flow diagram, ada flow chart, ada business process. Nah, dari gambar-gambar tadi, kita bisa mendapatkan peta informasi dari revenue cycle. Dengan kita pilah-pilah, maka kita bisa boost. Kita bisa analisis mana yang bisa meningkatkan revenue tertinggi. Kalau misalnya ada sebuah kasus, maka bagian mana yang harus kita stop, bagian mana yang harus kita dorong. Dengan adanya revenue cycle tadi akan memudahkan kita mendapatkan ini. Provide the right product in the right place at the right time for the right price. Kita lihat contohnya. Jadi sebelum masuk ke contoh, di sini ada management must make the following key decision. Dengan adanya peta revenue cycle itu, manajemen harus to what extent can and should product to be customized to individual customer need and desire. How much inventory should be carried and where should be inventory be located. How should merchandise to be delivered to customer? Should the company perform the shipping function itself or outsource it third party? What are the optimal price for each product and services? Should credit be extended to customer? If so, what credit term should be offered? How can customer payment be processed to maximize cash flow? Nah, beberapa pertanyaan ini harus muncul di level manajemen, sehingga manajemen bisa memetakan hal-hal atau mengadjust revenue cycle yang sudah kita gambarkan tadi. Jadi, the answer of this question, perform the 4 basic revenue cycle activity. Pertama, sales order entry,
shipping, billing, cash collection. Jadi kita bisa lihat gambaran konteks diagram dari revenue cycle tadi. Seperti Bapak Ibu pernah belajar, ini gambar dari apa ya? Apakah ini data flow diagram, ataukah bagian dari flow chart, atau dari business process analysis? Konteks diagram biasanya level 0 dari data flow diagram. Kita masih ingat, kotak-kotak itu adalah menjadi data resources, data sources. Kemudian yang lingkaran itu adalah prosesnya. Panah adalah flow dari data. Nah, konteks diagram menggambarkan entity-entity yang terhubung ke revenue cycle itu. Jadi, kalau kita punya revenue cycle, kita bisa tahu revenue itu datangnya dari mana. Kalau di sini digambarkan revenue itu dapat dari bank dengan deposit, kemudian dari statement. Kemudian dikeluarkan melalui sales dan komisinya dikirimkan ke human resources. Jadi dengan peta ini mudah untuk memetakan semua proses yang ada di organisasi kita. Kemudian baru kita zoom dari level revenue cycle tadi menjadi data flow diagramnya. Di sini kita bisa lihat revenue cycle didrive oleh 3 proses. Pertama, sales order entry, yang kedua shipping, ketiga billing, keempat cash collection. Dengan pemetaan yang sederhana seperti ini ataupun mungkin jelimet, tapi kita jadi mudah mengetahui informasi, aliran informasi itu seperti apa. Sederhananya kita bisa lihat shipping itu didapat dari proses sales order, kemudian juga mendrive packing, slip, bill of lading. Load. Seperti itu. Jadi peta dari revenue cycle ini menjadi acuan untuk melihat dari mana sih revenue organisasi didapat. Oleh karena itu PR teman-teman, bagaimana caranya kita bisa memetakan revenue cycle dari masing-masing organisasi. Di sini contoh revenue cycle information system. Bisa saja untuk saat sekarang customer ada di satu tempat, order lewat internet. Kemudian bagian sales buka laptop, memasukkan order sambil menelpon customer tadi. Bagian sales department enter customer order receive over the telephone. Kemudian baru dilakukan proses sehingga bisa dilakukan shipping. Malamnya program invoice bisa diproses sehingga kita bisa dapatkan invoice tadi. Jadi dengan adanya revenue cycle information system, semua sistem menjadi terkoneksi. Bahkan weekend pun juga bisa dilakukan karena orang bisa melaksanakan di mana saja. Nah, hal yang harus kita perhatikan lain adalah mengenai trade and control dari revenue cycle tadi. Contohnya di sini general ledger, threat-nya apa, ancamannya apa? Bisa saja inaccurate or invalid master data. Dengan adanya ketidakjelasan, tidak akurat dan tidak valid master data, maka GL menjadi bermasalah. Lihat di control and trust-nya. Sales order entry pun juga demikian. Dengan tidak lengkap dan tidak akurat order, maka sales menjadi bermasalah, juga shipping. Oleh karena itu, selain revenue cycle yang harus kita perhatikan, kita juga perlu memetakan trade and control. Barangkali untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Semua materi bisa dilihat di buku Accounting Information System karangan Rumi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah memiliki buku tadi sehingga bisa membaca dan mengeksplorasi untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang lebih rinci. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.